Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya copy undang dulu ke WA ya. Mungkin ada yang nggak bisa masuk. Ya, sudah ya. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ya, kita lanjutkan pembahasan tadi ya, masih dengan tema pembahasan soal-soal KSM Provinsi tahun 2021. Jadi menambahkan apa-apa yang sudah biasa kalian kerjakan bersama, baik itu secara pribadi atau bersama dengan guru pembimbing kalian. Baik, nak, sekarang kita akan bahas soal pertama. Tadi rupanya ada yang kelewat ya. Nomor 6 belum kita bahas. Kita kembali ke nomor 6, nak. Ya, kembali ke nomor 6 dulu ya. Maaf lupa saya tadi ya. 6 7 malah kelewatan. Kita balik dulu ke nomor 6. Nanti setelah nomor 6 nomor 7. Nah, ini nomor 6 ya. Eh dari MTS bunga apa? Bunga Al-Qur'an ya. MTS bunga Al-Qur'an. Boleh baca soalnya, nak? MTS bunga Al-Qur'an, silakan, nak. Bisa? MTS Al-Quran atau ini aja, Khalis Hadian dari MSen 2 Aceh Jaya. Baca, nak, nak Khalis, baca soalnya. Dinyalakan mic-nya, nak. Ini ajang kita bersama ya. Silakan, nak Khalis. Pada tahun 2020, siswa laki-laki di suatu sekolah adalah 2/5 dari keseluruhan. Iya, Pada tahun 2021, ada iya, X siswa laki-laki lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dan Y siswa perempuan lebih sedikit dari tahun sebelumnya dengan siswa laki-laki adalah 5/12 dari keseluruhan. iya. Misal Terus, nak? X adalah nomor urut Al-Qabid dan Y adalah nomor urut At-Tawwab pada Asmaul Husna. Iya, nak. Banyaknya siswa pada tahun 2021. Iya. Ananda sekalian ya, kalau saya berkesempatan mengerjakan soal ini, saya juga ingin, nah, cara yang ada di benak saya ini juga bisa Ananda gunakan ya. Saya mungkin tidak begitu hafal ya urutan dari Al-Qabid ini, dan nggak begitu hafal urutan dari surat dari At-Tawwab ya, sifat Allah yang mulia At-Tawwab ya, Asmaul Husna ini, nama-nama Allah yang mulia ini saya nggak begitu hafal atau itu pada urutan berapa. Tapi, nah, ada tapinya ya. Masih mungkin bagi saya untuk mengerjakan soal ini dengan cara yang lain, nak. Bahkan menurut saya cara ini lebih jitu lagi. Gitu, nak ya. Apa itu? Nah, sebagai seorang guru ya, saya ingin sekali, nak, cara-cara ini benar-benar bisa Ananda gunakan. Ya. Fokuslah pada Fokuslah pada pertanyaan inti. Ya, pertanyaan inti. Apa pertanyaan intinya? Banyak siswa pada tahun, nah itu ya. Berapa ya banyak siswa pada tahun 2021? Nah, berapa? Berapa banyak siswa pada tahun 2021? Jadi kata kuncinya, nak, tahun 2021. Tahun 2021 ya. Sementara disebutkan pada tahun 2021 ada X siswa laki-laki lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Y siswa perempuan lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Nah, ini dia kuncinya ini, nak. Apa kuncinya? Ya, kuncinya.
Intinya pada tahun 2021 siswa laki-laki perbandingannya adalah 5:12 dari keseluruhan. Intinya pada tahun 2021 banyak siswa laki-laki banyak siswa laki-laki jika dibandingkan siswa seluruhnya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Berapa, Nak? 5, berapa, Nak? Ayo, 5 banding, ayo sambung-sambung, 5 banding 12. 12. Apa maksudnya 5 ini, Nak? Setiap ada 12 orang, 5 diantaranya laki. Laki. Setiap ada 12 orang, 5 diantaranya laki. Berarti perempuannya berapa, Nak? Kalau laki-lakinya 5, perempuannya berapa? 7. 7. Harus 7, karena yang ada itu cuma laki-laki dan perempuan. Kalau nggak laki-laki, perempuan nggak ada, makhluk begini tuh nggak ada. Ya, apa ini? Yang ada laki-laki, perempuan, tapi makhluk seperti ini nggak ada. Nggak ada ini ya. Nggak ada yang namanya banci itu nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang namanya bencong nggak ada. Waria tuh nggak ada ya. Itu hanya sifat yang kemudian lahir karena faktor lingkungan. Karena dia berteman dengan orang-orang seperti itu, dia ketularan ya. Penyakit itu, Nak. Maka saran saya, Nak, jangan berteman dekat dengan orang-orang seperti ini. Yang tegas, kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan yang perempuan, nggak ada setengah-setengah. Allah tidak ciptakan setengah-setengah. Kalau nggak laki-laki perempuan, ya. Nah, lanjutannya, Nanda sekalian, lanjutannya. Ketika perbandingannya 5:12, saya ulang lagi, 5 ini apa, Nak? Banyak? Laki-laki. Laki-laki. 12 ini apa, Nak? 12? Keseluruhan. Ya, yang ditanya adalah banyak siswa seluruhnya. Kesimpulannya banyak siswa seluruhnya wajib kelipatan 12. Apakah 11 kelipatan 12? Apakah 11 kelipatan 12? Bukan. Apakah 13 kelipatan 12? Nah, bukan juga. Apakah 14 kelipatan 12? Juga bukan. Berarti jawabannya di antara keempat jawaban ini mana yang betul-betul kelipatan 12? B. B, sudah selesai. Jawabannya 1.200. Selesai. Oh, belum. Kayaknya belum jelas nih ya. Pada tahun 2021, perbandingan banyak laki-laki dengan banyak seluruhnya adalah 5:12. Berarti banyak seluruhnya adalah ikatannya dengan angka 12. Artinya dia harus kelipatan 12. Kalau kita lihat opsi jawabannya, jawaban yang merupakan kelipatan 12 hanya B saja. Sudah selesai. Kan gitu, Nak. Cepat ya, udah cepat. Jadi kalaupun saya, Nak, nggak hafal urut al-qabid berapa, urut at-tawwab berapa dalam Asmaul Husna, bukan berarti saya tidak berkesempatan untuk menjawab soal ini. Jawabannya 1.200. Jawabannya 1.200. Nah, itu cara Pak Manaf misalnya, cara saya misalnya. Baik, sekarang, Nak, kita kerjakan dengan cara matematikanya. Anggap ini sekedar pengetahuan untuk membantu kalian menemukan jawaban lebih cepat. Nah, sekarang pakai cara matematikanya. Saya tidak ragu lagi, cara matematikanya ini sudah sering kalian gunakan. Nggak ragu lagi saya ya. Oke, Nak, bismillah, kita mulai cara matematika. Pada tahun 2020, perbandingan laki-laki dengan semuanya adalah 2:5. 2:5. Berarti laki-laki dibagi seluruhnya 2:5. Kalau laki-lakinya 2 bagian dari 5 bagian yang ada, maka kesimpulannya laki-lakinya 2 bagian. Sebut ya misalnya 2x lah misalnya ya. Maka wanitanya adalah 3x. Laki-lakinya 2x, perempuannya 3x. Karena jumlahnya nanti semuanya akan jadi 5x. Sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, Ananda sekalian?
Apa yang terjadi pada, perhatikan ya, apa yang terjadi pada tahun selanjutnya? Ya, apa yang terjadi pada tahun 2021? Ternyata jumlah siswanya berkurang. Anak-anak sekalian, ya, kalau di sebuah sekolah itu ya, di sebuah sekolah itu, nih ini ilustrasinya ya. Di sebuah madrasah MTS, setiap tahun itu ada yang masuk. Ada yang masuk. Masuknya itu ya dari siswa baru. Siswa baru kan masuk. Siswa baru. Ada juga siswa yang masuk itu dari pindahan. Pindahan dari sekolah lain. Itu siswa masuk ya. Tapi tentu saja di MTS ini nggak mungkin siswanya sekolah terus nggak tamat-tamat. Jadi ada siswa yang keluar keluarnya karena tamat. Ada ya, kelas 3 tamat keluar gitu kan. Ada yang keluar tuh karena sama ya, kalau tadi pindah masuk, ini sekarang pindah keluar. Pindah keluar. Bahkan ada yang pindahnya karena dikeluarkan. Karena melakukan pelanggaran tertentu misalnya. Sehingga dimungkinkan jumlah dari siswa MTS setiap tahun itu berubah. Mungkin bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Kapan dia bertambah? Kalau siswa baru atau pindahan yang masuk itu lebih banyak daripada siswa yang keluar. Apakah itu keluar karena tamat, atau keluar karena pindah, atau keluar karena dikeluarkan. Gitu ya. Maka kesimpulannya sangat dimungkinkan, ya perhatikan ya, sangat dimungkinkan ya. Untuk tahun 2021, sekarang jumlah laki-lakinya berkurang, nak. Laki-lakinya berkurang. Berkurang sebanyak X, di mana X ini dinyatakan sebagai nomor urut Al-Qabid. Nah, ini baru kemudian kembali pada hafalan kita. Al-Qabid pada Asmaul Husna, urutan keberapa, nak? Al-Qabid pada Asmaul Husna urutan keberapa? Siapa yang tahu? Al-Qabid urutan yang ke-20. Maka sekarang, nak, di tahun 2021 jumlah siswa laki-lakinya berkurang 20 dari tahun 2020. Jika pada tahun 2020 jumlahnya adalah 2X, maka pada tahun 2021 jumlahnya menjadi 2X dikurang 20. Berapa? Berapa, nak? 2X dikurang 20. Nah, sementara jumlah wanitanya karena perbandingannya ya, jumlah wanitanya berkurang ya, dari awalnya 3X sekarang berkurang menjadi berapa, nak? Ya, berkurang sebanyak At-Tawwab. Nomor urut At-Tawwab dan Asmaul Husna berapa, nak? 80. Maka sekarang jumlah wanitanya menjadi 3X kurang 80. Pada tahun 2021, perbandingan banyak siswa laki-lakinya, laki-laki pada tahun 2021 dibandingkan seluruhnya pada tahun 2021, perbandingannya adalah 5 banding 12 ya, atau lebih lengkapnya, nak, 5Y misalnya biar beda ya. 5Y banding 12Y. Kesimpulannya, pada tahun 2021 banyaknya wanita pada tahun 2021 ya, banyak wanitanya adalah 12Y, atau itu setara dengan 3X kurang 80. Ya, 12Y itu, nak, setara dengan 3X kurang 80. Sementara laki-lakinya apa? 5Y. 5Y itu setara dengan apa, nak? 2X dikurang 20 ya. Jadi ya Allah, kok wanitanya jadi 15 ya? 12, 7 lah harusnya ya. Saya jadi melamun ini, nak. Ya.
Saya agak melamun sedikit nih ya. Jadi untuk wanitanya 7Y ya. 7Y sama dengan 3X kurang 80. Sementara 5Y sama dengan 2X kurang 20. Sekarang saya serahkan pada kalian, nak. Tolong selesaikan persamaan ini sebelum kita selesaikan sama-sama. Yang ini. 7Y sama dengan 3X kurang 80. Sementara 5Y sama dengan 2X kurang 20. Pertanyaan saya sekarang, nak, tolong kalian hitung berapa nilai X-nya. Atau boleh, nak, berapa nilai Y-nya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sekarang jam 10:08 ya. Nanti akan saya tanyakan kembali, nak, kesiapan kalian jam 10:14. Silakan coba. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba, nak. Saya tidak ingin buru-buru ya. Yang penting anak-anak paham ya. 7Y, ingatin ya, Ya. Musan. 7Y sama dengan 3X kurang 80. 7Y sama Sementara dengan 5Y sama dengan 2X 3X kurang 20. Tugas kalian adalah Wah, menghilangkan X agar kita dapatkan Y. baik. Kenapa? Karena kita butuhnya tahun 2021. Ya, Nah, sudah. kita tidak butuh keterangan untuk tahun 2020. Soalnya banyak siswa tahun 2021, bukan tahun 2020. Mau makan sana. Nggak tahu saja. Tapi sekali lagi, nak, sekali lagi ya, ini bukan satu-satunya cara ya. Kalau kalian bisa melihat cara yang lebih mudah, kenapa enggak? Ya, seperti tadi ya, kenapa enggak? Kalau bisa lihat cara lebih mudah, kenapa enggak pakai cara yang mudah saja? Kenapa tidak gunakan yang mudah saja? Kalau bisa yang mudah, kenapa enggak yang mudah saja? Saya ulangi ya, keterangan yang kita butuhkan adalah nilai Y. Kita tidak butuh berapa nilai X, nak. Yang kita butuhkan adalah nilai Y. Karena pertanyaannya kepada tahun 2021, bukan tahun 2020. Y-nya 100. Sama dengan 100. Ya, betul. Y-nya 100. Itu dia, nak. Ya, Y-nya 100. Nah, alhamdulillah ya. Baik, saya coba sama-sama kalian ya. Ingat ya. Ingat. Pertanyaannya, nak. Pertanyaannya diperhatikan. Ini juga bagian dari menyederhanakan pekerjaan. Ketika yang ditanyakan adalah 2021, pada soal 2021, variabel yang kita butuhkan adalah Y. Sementara X adalah variabel yang muncul pada tahun 2020. Kesimpulannya, nak, usahakan Y yang muncul, maka hilangkan X. X-nya yang akan dieliminasi, maka persamaan 7Y Ku sama dengan 3X kurang 80. 5Y sama dengan 2X kurang 20. Orientasi besarnya adalah menghilangkan X, bukan Y. Berarti kalikan dia. Kalau 3 di atas, koefisien X-nya diletakkan di bawah. 2 di bawah, letakkan di atas. Nah, harusnya begitu ya. Maka perhitungannya menjadi 2 kali 7. Berapa, nak? 2 kali 7?
14. 14Y. 3 kali 2, 6X. 2 kali 80 berapa? 160. 160. Untuk persamaan kedua dikalikan 3. 3 kali 15. 3 kali 5. 15. 15Y. 3 kali 2, nak. 6. 6X. 3 kali min 20. 60. Min 60 dikurangi dengan catatan mengurangi itu sesuai kebutuhan. Tidak harus yang atas kurang yang bawah. Nah, yang bawah kurang atas juga boleh. Seperti soal ini. Lebih bagus yang bawah kurang atas. 15 lebih besar daripada 14. 15 kurang 14 berapa? 15 kurang 14 berapa? 1Y. 6X kurang 6X habis. Min 60 kurang 100. Min 60 kurang min 160. Jadi min 60 tambah 160 berapa, nak? 100. Berarti Y-nya berapa, nak? 100. Berarti wanitanya 7Y. Wanitanya 7Y. 7 kali 100. 700. Laki-lakinya 5Y. 5 kali 100. 500. 700 tambah Ini 500. rumus sudah ada nih. 700 tambah 500. Berapa? 1.200. Ini jumlah seluruh siswa kan? Betul? Betul? Betul. Kenapa Kok nggak lihat hidup? ini aja? Lihat ini angka berapa ini? 12. 12. Ya, jawabannya yang ada 12. Sudah, yang ada 12 cuma B. Selesai. Sama gitu, nak. Sama. Nah, ini sama ini. Ini 12. Boleh. Boleh. Jadi mengerjakan soal itu boleh dengan memaksimalkan pilihan jawaban yang ada. Boleh. Kalau di sekolah, Pak, nggak boleh cara kayak gini. Sama Bu Guru. Iya, kalau belajar nggak boleh. Tapi kalau waktu ujian boleh. Ya, waktu ujian boleh. Ini juga cara, nak. Ya. Tidak mesti cara itu harus yang terhitung, tapi juga terpikirkan, ternalarkan juga boleh jadi cara. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Jadi langsung aja ya, langsung aja. Ingat manfaat dari perbandingan. Ingat manfaat perbandingan ya. Kalau perbandingan laki-laki 2:5 terhadap seluruhannya, berarti laki-lakinya kelipatan 2, seluruhnya kelipatan 5. Begitu juga. Kalau 5/12, laki-lakinya kelipatan 5 dan perempuannya total semuanya kelipatan 12. Betul gitu, nak. Betul, laki-lakinya 500, itu kelipatan 5. Nah, ini adalah jembatan berpikir yang sederhana supaya kita bisa mengerjakan soal lebih mudah lagi, insya Allah. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk nomor 6. Maka kita lanjutkan soal berikutnya yang terlewati tadi ya. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ini dalam bahasa Arab, tapi kita ambil maknanya saja ya. Ambil kira-kira pertanyaannya apa. Baik, saya bacakan soalnya, nak ya. Likulli adada ghaira salibah ya. Kurang lebih artinya likulli itu untuk setiap adada ghaira salibah bilangan ghairu. Ghairu itu artinya non, bukan ya. Ini artinya bukan, salibah negatif, berarti bilangan positif. Untuk setiap bilangan bukan negatif, artinya untuk setiap bilangan bukan negatif alias bilangan positif, bilangan itu adalah A, B, dan C, ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal atau diketahui. Memiliki persamaan ABC dengan tanda garis atas 2, ABC garis atas 2, itu dinyatakan sebagai 200A, ditambah 20B, ditambah C. Biasanya nak ABC itu 100A, tambah 100B, 10B, tambah 1C ya. Tapi kalau garis 2 ini didefinisikan, diketahui ma'ruf, dia menjadi diketahui ABC dalam tanda di bawah tanda 2 garis dibaca jadi 200A ditambah 20B ditambah C ya. Izakana dan apabila diketahui P akbaru P lebih besar daripada R. Angka P lebih besar daripada R. Maka berapakah ya? Berapakah kemungkinan? Ya, berapakah kemungkinan
nilai yang mungkin. Berapakah nilai yang mungkin ya? Berapakah nilai yang mungkin dari nilai PQR dikurangi RQP? Ya, di mana ini kurang soalnya. Harusnya PQR ini ada tanda garis 2 di atasnya ini ya supaya selaras dengan maksud soal ya. PQR di bawah tanda 2 garis dikurangi RQP di bawah 2 tanda garis dinyatakan ada berapa banyak kemungkinan nilainya. Nah, kembali pada konsep pada konsepnya. Apa itu konsepnya? Konsepnya seperti ini. Perhatikan ya. Kalau ada A, B, C, biasanya A, B, C pada 3 digit itu A 100A tambah 10B tambah C. Tapi kalau dikasih 2 garis ini maknanya 200A maknanya. 200A ditambah 20B ditambah C. Maka PQR di bawah tanda 2 garis maknanya akan serupa dengan persamaan yang diberikan. Berarti jadi 200P tambah apa nak? 20Q, bagus ya. Ditambah R. Oh ya, ditambah R. Jadi Q-nya nih jadi Q kecil, harusnya Q besar biar ideal ya. Begitu juga dengan RQP dalam 2 tanda garis. Di bawah 2 tanda garis. RQP. Berarti jadi apa nak? 200R. 200R ditambah 20. ya bagus 20Q ditambah P. P. Maunya apa soalnya? Maunya operasi hitungnya dikurang. Ya kita kurangi aja. Ya kita kurangi aja ya. Kesimpulannya di sini ya. Kesimpulannya di sini pakai warna hitam biar beda ya. PQR di bawah tanda 2 garis. PQR yang ada di bawah tanda 2 garis dikurangi RQP yang ada di bawah 2 tanda garis ya menjadi tentu Ananda sekalian yang boleh dikurangi itu adalah yang sejenis. Berarti 200P dikurangi P bisa jadi apa nak? 199P. 20Q habis mengurangi 20Q habis. R dikurangi 200R. R dikurangi 200S ya minus 199R. Ya. Sehingga persamaannya bisa dirangkum menjadi 199 dikali P yang dikurangi R dengan catatan apa tadi? P lebih dari R. Yang ditanya tuh nak ya, ada qayyimah. Berapa banyak kemungkinan yang tanya? Berapa banyak kemungkinan? Bukan nilainya tanya nak. Jadi ada qayyimah ini maknanya ya. Ada qayyimah ini ya, banyak kemungkinan ya, banyaknya kemungkinan jawaban. Banyaknya kemungkinan jawaban. Itu terjemahan bebas dari ya ada qayyimah, banyaknya kemungkinan dari nilai PQR yang dikurangi RQP. Dengan catatannya apa? Yang pertama, perhatikan catatannya. Yang pertama, ada 2 poin yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, P dan R adalah anggota bilangan asli. Bilangannya itu asli ya, yang lebih kecil dari 10. Karena P dan R itu hanya 1 digit, maka angka yang boleh untuk P dan R itu 1. Yang boleh ya, yang boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 9 kemungkinan. Nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena di depannya 0 berarti angkanya bukan 3 digit, tapi cuma 2 digit. Perhatikan nak. Kalau misalnya 327 3 digit. 327 3 digit. Tapi kalau misalnya 053 itu hitungannya 2 digit. Karena 0 di depan tidak dianggap. Artinya apa di sini? Artinya P dan R tidak boleh 0. Karena P akan ada di depan, R juga akan ada di depan.
Itu kaidah pertama. Jadi P dan R itu harus bilangan asli, bukan bilangan cacah. Harus bilangan asli ya. Karena bilangan cacah itu ada nolnya yang lebih kecil daripada 10. Karena kalau sudah sampai 10, maka P dan R tidak lagi 1 digit, tapi berapa digit? 2 digit. 2 angka. Jadi angkanya harus 1 ya. Maka nilai P dan R yang boleh adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga kemungkinannya, karena ada konsep yang kedua, P harus lebih besar daripada R, maka dipastikan P tidak boleh 1. Kenapa? Kalau P 1, maka nanti P dan R-nya sama, karena 1 adalah bilangan terkecil. Ya, maka bolehnya itu P-nya 2, R-nya 1. Berapa 2 kurang 1? 1. Ini kemungkinan pertama. Atau P-nya 2, R-nya 1. 2, 3 kurang 1 berapa, Nak? 2. Atau P-nya 4, R-nya 1. 4 kurang 1? 3. Kira-kira Nak, kalau diurutkan ini 1, 2, 3, ada berapa jawaban yang mungkin? 8. 8 ya. 8 dari mana? 9 dikurangi 1. Boleh nggak P-nya 9? Boleh. Boleh nggak R-nya 1? Boleh. Kesimpulannya ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ada 8 kemungkinan jawaban. Pak, kan bisa angkanya P-nya 7. R-nya 5, kan bisa? Iya, bisa, Nak. 7 kurang 5 berapa? 7 kurang 5 berapa, Nak? 2. Kan sama dengan 3 kurang 1. Sama. Pak, boleh P-nya 8. Boleh. R-nya 4. 8 kurang 4 berapa? 4. Kan sama seperti 5 kurang 1. Maka solusi jawaban dari 199 kali P kurang R ini akan ada 8 jawaban. Kenapa? Nanti 199 kali 1, 199 kali 2, 199 kali 3, sampai 199 kali 8. Maka untuk soal ini jawabannya ada 8 kemungkinan. 8 kemungkinan. Karena nilai P dan R ini kalau dikurangi ya, ada 8 kemungkinan hasilnya. Maka untuk soal ini Nak, jawabannya 8. Ada 8 banyak kemungkinan dari jawaban PQR di bawah 2 tanda garis dikurangi RQP di bawah 2 tanda garis. Yang ditanya bukan nilainya. Bukan 199 kali 1, 199 bukan. Bukan 199 kali 2, 398 bukan. Tapi yang ditanya adalah banyak nilainya. Maka 199 dihitung 1, 398 dihitung 2, 597 dihitung 3, 796 dihitung 4. Begitu, Nak. Yang ditanya adalah kemungkinannya, bukan nilainya. Maka banyaknya kemungkinan dari nilai ini ada 8. Tolong dipahami itu ya, bedanya ya. Bukan nilai. Jadi fa'adada qayyimah itu maknanya banyaknya kemungkinan, bukan nilainya. Paham? Paham ya? Nah, boleh dicatat sedikit, Nak. Boleh dicatat sedikit ya, saya kasih waktu sampai jam 10:29. 3 menit ya. Jadi yang ditanya Nak, fa'adada qayyimah itu maknanya banyaknya kemungkinan dari nilai PQR dikurangi RQP. Maka jawabannya ada 8 kemungkinan. Ya, 8 kemungkinannya. Ya, silakan dicatat ya. Dua menit lagi, Nak, silakan.
Hari Jumat, insya Allah ya pembelajarannya akan ada pembelajaran bahasa Arab dan keagamaan, kemudian bahasa Inggris dalam soal KSM, dan sesi yang ketiga nak motivasi sebagai juara. Karena banyak anak yang siap dari sisi materi dan keilmuan, tapi juga butuh tambahan ya motivasi. Kenapa nak? Karena untuk tingkat MTS ini kalian sudah ada pada jenjang yang lebih tinggi ya. Artinya di setiap bidang tuh ada 5 orang perwakilan kabupaten kota kali 23. Berapa jumlahnya nak? 5 kali 23? 115. Dari 115 itu nanti akan terpilih hanya 1 saja yang mewakili Provinsi Aceh ya untuk jenjang nasional yang tahun ini nak akan diberangkatkan ke kota Kendari. Di mana Kendari? Sulawesi Tenggara. Jauh nak. Jauh ya. Jauh itu. Ya. Kendari itu Sulawesi Tenggara. Dari Banda Aceh naik kapal, naik pesawat terbang ya. Sampai ke Jakarta. Dari Jakarta nanti transit ya. Baru ke Kendari. Kurang lebih nak perjalanannya ya berjam-jam lah. Ya. Kalau misalnya Kaiza Nazuhra berangkat nanti nak jangan jalan kaki ya. Kalau jalan kaki berbulan-bulan nanti ya sampai ya jauh. Ya. Nah, jadi naik pesawat. Saya sudah dapat kabar dari pihak Kanwil Kementerian Agama ya. Itu berangkat ke Kendari harus menginap dulu di Jakarta. Jadi berangkat hari Kamis misalnya sampai di Kendarinya hari Jumat. Ya, Jumat. Cukup lama ya. Lama. Nah, sudah nak, sudah ya. Alhamdulillah sudah. Kita lanjutkan sekarang soal nomor 10 ya. Kita lewati dulu nomor 9, kita masuk dulu yang mudah nomor 10. Nomor 10, nomor 9 karena nanti ada catatan yang mau saya sampaikan sebelum kita mengerjakan ya. 10. Nah, 10. 10. Badratun Nafis. Baca soalnya nak, Badratun Nafis. Hidupkan mic-nya nak, Badratun Nafis. Silakan nak, Badratun. Ida meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Ida masih memiliki ibu kandung, 2 nenek, dan seorang adik laki-laki. Ya. Ayah Ida meninggalkan harta waris yang harus dibagi sebesar 720 juta rupiah. Kiranya bagian yang diterima oleh Ida sebagai ahli waris sebesar. Baik nak, saya tidak akan mengerjakannya nak. Cuma saya hanya memberikan gambarannya. Nanti kalian yang kerjakan ya. Yang meninggal adalah ayahnya Ida. Jadi yang meninggal adalah ayah. Ya, ayah ini pasti laki ya, ayah yang meninggal. Ayah ini adalah ayahnya punya anak. Nama anaknya Ida. Ya. Ida juga punya seorang adik laki-laki. Ida punya adik ya, laki-laki ya, namanya misalnya Adi. Ya, Ida dan Adi. Ya. Ayahnya Ida punya ibu. Ida punya ibu kandung. Berarti ibu kandung tuh siapanya ayah? Istrinya. Berarti ada istrinya. Ada istri. Istrinya ayah. Ada istri. Nah, ada istri. Jadi ya, ayah, istri, Ida, Adi. Ida punya apa nak? Ida punya 2 nenek. Kok bisa 2 neneknya nak? Kok bisa 2 nenek? Apa ayahnya punya 2 mama? Menjadi pusat persebaran agama Islam. Mungkin nggak ayah punya 2 mama? Satu dari ayah, satu dari ibu. Ya, pandai. Berarti neneknya si Ida itu satu adalah ibu dari ayah, satu adalah ibu dari mama, dari ibu.
ibu dari mamanya gitu yang ya. tumbuh dan Tentu berkembang. saja ibu yang dari nenek ya, nenek yang dari ibu Hebat kita ini tidak mendapatkan hak harta bahan waris agama Islam. Nah, jadi karena orang dia tidak punya hubungan negatif itu udah secara menjadi langsung, negatif. ya Nah, kan? Maka di sini nak berapa orang ahli warisnya? pusat persebaran agama Islam. Nah, jadi pada masa 4 itu ya, ahli warisnya ibu, mulai tertarik tuh masa batik istri, dengan menyebutkan identitas anak bahwasanya laki-laki, dan bahkan anak perempuan. Dengan catatan, perhatikan ya catatannya. Kalau istri, nih istri sama ibu itu pasti dapat harta waris. Ya, mereka tidak tertutupi, tidak termahjubi. Ibu dan istri pasti dapat waris. Hanya saja bagiannya ya, hanya saja bagiannya itu tergantung apakah yang meninggal itu punya anak atau tidak. Namun yang jelas, apapun keadaannya, apakah yang meninggal punya anak atau tidak punya anak, maka istri dan ibu tetap mendapatkan bagian. Kalau ada anak, ya, kalau anaknya ada, beda. Kalau anaknya nggak ada, ya. Istri kalau ada anak, dia dapat 1/8. Istri kalau nggak ada anak berapa nak? 1/4, 2 kali lipatnya. Ibu kalau ada anak, ya, ada cucunya ibu ya, maka bagiannya halo, 1/6. 1/6 ya, 1/6. Ibu kalau tidak ada anak jatahnya 1/3. Berarti di sini yang meninggal ini ada anak apa enggak? Ada Ada. Maka istrinya dapat berapa, nak? 1/8 bagian. 1/8 ya. Ibunya dapat berapa? 1/6. 1/6 ya. Kalau ada sisa untuk siapa? Kedua Untuk anak. anak ya. Anak itu ya menjadi namanya asobah, penghabis sisa, dengan catatan laki-laki ya, perbandingannya nak, laki-laki banding perempuan perbandingannya 2/1. Berarti perempuan dapat 1 bagian dari asobah, laki-laki dapat 2 bagian dari asobah. Berarti asobahnya dibagi 3. Nah, dari keterangan ini pertanyaannya, berapa berapa warisan yang diterima Ida? Ida ini siapa? Ida ini adalah anak yang perempuan. Sebelum saya bahas, nak, saya persilahkan dulu kalian membahasnya. Silahkan dikerjakan, waktunya 4 menit dari sekarang. Sekarang jam 10.36, nanti jam 10.40 saya minta hasilnya kalian nampakkan di layar. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan sekarang, nak. Berapa bagian dari Ida? Semuanya kerjakan ya, nanti saya minta hasilnya ya. Saya minta hasilnya. Ini sudah ada yang chat ya. Oh ya. 170 juta, Pak. Iya, 170 juta ya. Oh ya, untuk nomor 5 ya, nomor 5 dan nomor 4, nah, saya kumpulkan besok ya, karena ini sama-sama bagian gambar ya. Gambar ini butuh kesamaan tema ya, supaya tidak lompat-lompat. Ya, Ida dapatnya 170 juta. Coba kasih nampak di layar. Saya mau lihat. Siapa yang sudah kasih nampak di layar? Coba saya cek ya. Siapa yang sudah kerjakan, kasih nampak, nak?
Amsan Aizatul Jannah ya 170 udah Iza. Bagus ya Iza. Iza yang lain ya, yang lain. Mana-mana yang lain? Ini banyak yang tidak mengaktifkan video ya, padahal bagus ya. Mungkin ada kendala. Amsan 2 aja ya, udah. Konita, Mardia. Kaisa, udah Kaisa? Kasih nampak nak? Kaisa? Yang tadi sudah Izzatul Jannah ya, dari Amsan 1 Banda Aceh, udah ya. 170 juta, ya. Yang lain? Raja, mana Raja? Dikit lagi ya. 170 juta ya menjadi bagian dari Ida ya 170. Satu menit lagi ya. Saya nanti juga akan kerjakan ya bersama-sama kalian. Saya juga akan kerjakan ya supaya semuanya bisa melihat ya. Tapi sebagiannya dikerjakan dulu ya. Kerjakan dulu. Mungkin sudah ada lagi yang mau sampaikan. Banyak yang nggak aktifkan ini ya. Ya, waktunya selesai ya. Waktunya selesai. Bapak ya. Baik anak-anak sekalian, insya Allah kita akan bahas ya. Syakira, mana Syakira? Oke ya. Baik nak, langsung saja nak. Ya, saya mau bahas ya. Berapa zakat yang diperoleh oleh Ida? Ya, saya mau bahas berapa warisan yang diperoleh Ida. Itu bisa saja berbagai. Nah, jadi gini ya. Bagian yang diperoleh Ida adalah bagian asobah, ya, asobah. Sisa, ya, sisa. Karena dia beserta adiknya seorang laki-laki ya, maka satu laki-laki dapat 2 bagian dari asobah, perempuan dapat 1 bagian ya. Berarti bagian Ida, nah, bagiannya Ida, apa yang diperoleh Ida adalah 1 bagian dari 3 bagian seluruhnya, gitu kan? Ya. Sebagainya asobahnya. Nah, 1/8 jika dijumlahkan dengan 1/6 ini termasuk gampang ya, nak. Tepat ya. 8 tambah 6 14. Karena penyebutnya 18 kali 6 48. Ini bagian yang sudah dikeluarkan 14/48. Atau boleh dikecilkan menjadi 7/24. Boleh. Ya, sama-sama dibagi dengan 2, boleh. 7/24, boleh. 7/24 bagian sudah dikeluarkan, maka sisanya 1 dikurangi 7/24. 24 dikurangi 7, hasilnya 17. 17/24 bagian. 17, sisanya tinggal 17/24 bagian lagi. Yang menjadi haknya Ida dan adiknya. 17/24. Nah, dari berapa? Dari 720 juta. Gimana cara ngerjakannya? Gampang lah ya. Kebetulan sekali nak. 24 kali 3 adalah 72. Habis itu kan. Tinggal 1 kali 17 kali 10. Ya, selesai. Nah, ini mungkin cara yang lebih ringkas lagi ya. Maka Ida mendapatkan 170 juta. Saya ulang. Karena soalnya rekayasa ya. Saya ulang. Setelah kita sederhanakan nampak nak, 3 kali 24 adalah 72. 72 bagi 72 coret habis. Tinggal 10. 17 kali 10 110. Nah, sudah selesai ya. Maka
bagian dari warisan yang didapatkan Ida adalah 170 juta rupiah. Nah, ini cara berhitung yang sederhana ya, supaya bisa lebih cepat lagi. Oke ya. 14 dari mana, Pak? 14 dari mana? Sebentar, 14 ya. 14 dari mana? 14. Mana 14? Oh, ini ya. Bagus-bagus ya. Ada pertanyaan. 14 dari mana ya? Kalau penjumlahan, Nak. Kalau penjumlahan, ya alhamdulillah ini ada pertanyaan bagus ya. Dari mana 14 ini ya? Kalau penjumlahan yang pembilangnya 1, misalnya gini, 1/5 tambah 1/3, maka caranya gampang, Nak. Ya, kalau udah 1 di atasnya, kalau sudah 1 langsung aja tambah 5 tambah 3, 8. 5 kali 3, 15. Ulang lagi. 1/2 tambah 1/9. Kalau sudah 1, tambah aja. 2 tambah 9, 11. 2 kali 9, 18. Sekarang dari mana 14? Dari ini. 6 tambah 8, 14. 6 kali 8, 48. Gitu, Nak. Nah, itu untuk jawaban yang bertanya. Tadi ya, dari mana 14? Itu jawabannya ya. Dari mana 14, Pak? Dari 6 tambah 8. Dari mana, Nak? 48. Oh, Pak, 48 itu dari 8 dikali 6. Paham ya? Paham, Nak? Paham? Bisa ya? Kok nggak ada suara ini ya? Baik, Nak. Sekarang kita lanjutkan soal yang saya lewati sedikit ya. Nomor 9. Nomor 9 ya. Nomor 9. Saya nomor 9 ini harus kembali ke Excel ya. Ada catatan di Excel saya stop dulu ini. Share-nya saya stop. Nah ya. Saya share tabel yang lain ya. Nanti insya Allah anak tabel ini akan saya share ke kalian ya. Via grup ya. Nah ini. Tabelnya Excel-nya nampak, Nak? Tolong di komentar dulu, nampak apa enggak Excel-nya? Nampak? Belum, Ustaz. Belum. Belum. Belum, Pak. Belum nampak ya. Saya share ulang ya. Termasuk dalam Sekarang sudah nampak belum? Belum. Belum juga. Belum, Pak. Belum ya. Kok belum ya? Ini yang di screen. Dek, udah nampak belum? Belum juga? Belum. Belum, Pak. Kok nggak bisa ya? Excel ya? Mungkin apa begini ya? Belum nampak. Aduh, gimana caranya ya? Sebentar, Nak, saya mikir caranya dulu ya. Kok nggak bisa ya? Biasanya mudah tuh ya. Kalau ini nampak? Enggak. Ini nampak, Nak? Nampak ini? Kabur, Pak. Nampak? Enggak, belum. Ada sedikit garis-garis hitam, Ustaz. Kabur, Bisa ya? Kabur ya?
Ini juga kabur juga, nak? Tambah berat Ustadz kaburnya. Kabur, Betul. Pak. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Ini belum nampak juga, nak? Udah nampak, Ustaz. Jelas, 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 Udah, Pak. jelas ya. Oke, coba tes kali ya. Coba tes, saya mau share ini ya. Jelas. Kok nggak mau? Ini nggak mau ya? Internetnya nggak stabil. Ini nampak? Nggak nampak, nak? Nampak, Pak. Nggak nampak ya? Udah nampak, Pak. Ya udah gini aja lah. Ya, kayak gini aja caranya ya. Saya coba ini aja. Nampak ya, nak ya? Nampak ya? Nampak ya? Ini nampak, nak ya? Enggak. Nggak nampak juga? Nampak, Pak. Nampak. Udah nampak ya? Oke. Baru nampak, baru. Baru nampak. Baik, nah, sekarang kalau baru nampak ya, saya Buram, Pak. buram. Nih, nampak? Nggak nampak ya? Oke, nak, saya copy aja lah, nak ya. Bismillah ya, nggak apa-apa lah. Cuman putih, Pak. Ya, cuma putih ya. Dia dipandang gitu. Sebentar, nak ya. Wah, berhenti main ini. Susunan suri resistor antara resistor satu dengan resistor kedua yang tidak punya cabang. Jadi seandainya ada arus yang masuk, arus yang di sini akan sama dengan arus yang di sini. Nampak, Pak. Nampak ini, nak? Enggak? Nampak. Nampak ya? R-nya sama dengan R1 ditambah dengan R2. Maka catatan arus Baik, nak. Bisa dilihat nih. An-Naba. Tolong baca Raja. Raja, tolong baca, nak. An-Naba. An-Naba Artinya? artinya berita besar. Ya. An-Naziat artinya malaikat. Abasa artinya ia bermuka. At-Taqwi artinya menggulung. Al-Infit artinya terbelah. Ya, cukup ya. Nah, Oke. baik, berarti sudah terbaca ya. Jadi anak-anak sekalian ya, di sini kurang nih sebenarnya ya, ada data tambahan lagi di bawahnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, apa yang ada aja kita laksanakan ya. Jadi untuk juz 30, nah, saya bacakan soalnya. Saya bacakan soalnya ya. Dengarkan saja dulu, nak, soalnya ya. Halaman pertama pada buku saku juz 30 dimulai dari surat An-Naba. Ya, halaman pertamanya, nak, tentu juz 30 ya. Halaman pertamanya surat An-Naba. Pasti ya. Kemudian tiap halaman buku tersebut dibuat tepat 20 ayat. Jadi tiap halaman ya, setiap halaman berisi 20 ayat. Tiap halaman akan terisi 20 ayat.
Kemudian ada fakta-fakta. Fakta yang pertama, nak. Ada fakta-fakta ya. Fakta yang pertama, surat Al-A'la ada pada halaman 14. Surat Al-A'la, ya. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la ada pada halaman ke-14. Ada pada halaman yang ke-14. Pernyataan kedua, surat Al-Balad, ya, surat Al-Balad, la uqsimu bihazal balad itu ya. Itu terletak pada halaman yang ke-17, surat Al-Balad. Kemudian yang ketiga pernyataannya, surah At-Tin ya. Wat-tini, waz-zaitun dan seterusnya. At-Tin, surat At-Tin ini terletak pada halaman yang ke-22, bernomor 22. Sementara surat Al-A'la, Al-Adiyati ya, Al-Adiyat ya. Surat Al-Adiyat, kuda yang berlari kencang, itu ada Al-Adiyat. Al-Adiyat ada pada halaman yang ke-23. Pertanyaannya, dari fakta-fakta ini, mana yang dinyatakan sebagai fakta yang salah? Sekarang perhatikan ya, ini bentuk yang unik dari soal KSM. Ya, jadi pertanyaan integrasinya kadang-kadang sangat rumit ya. Sangat rumit untuk difahami ya. Sangat rumit untuk dipahami. Aduh. Oke ya. Di mana, nak? Di mana keterangannya di sini ya? Keterangan di sini ya. Dibuatkan buku saku khusus berisi juz 30. Dengan catatan setiap satu halaman akan memuat 20 ayat. Tentu juz 30 dimulai dari surat An-Naba. Surah An-Naba itu ada 40 ayat. Nah, 40 ayat. Berarti dari urutan 1 ayat pertama sampai ayat ke-20 ada di lembar pertama, adapun 21 sampai 40 ada di lembaran kedua. Maka kesimpulannya An-Naba ada di halaman 1 dan 2. Sementara An-Nazi'at ada di halaman, karena dia ada 46 ayat, berarti di halaman 3, 21 sampai 1 sampai 20 di halaman 3, 21 sampai 40 di halaman 4, dan 41 sampai 46 ada di halaman yang kelima. Jadi surat An-Nazi'at ini sebagiannya ada di halaman 5. Kemudian ada di halaman 3, halaman 4. Ada 3 halaman yang memuat surat An-Nazi'at, tapi halaman 3 dan 4 penuh. Sementara halaman 5 ada sebagian saja. Nah, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, perhatikan surat Al-A'la. Nah, surat Al-A'la. Surat Al-A'la, nah ini dia. Surat Al-A'la adalah surah yang ke-10 atau surat yang ke-87 dalam susunan mushaf Al-Quran ya. Berarti di atasnya 276 dibagi dengan 2, 13,8. Sebagian dari surat Al-A'la itu ada pada lembaran yang ke-14. Sebagian. Karena untuk At-Tariq tidak penuh ya, At-Tariq tidak penuh. Sebagiannya ada bagian dari surat Al-A'la. Dan surat Al-A'la ini kemudian selain ada di lembaran ke-14, dia tuntas ada di lembaran yang ke-15. Maka pernyataan surat Al-A'la ditemukan di halaman 14 adalah pernyataan benar apa salah? Surat Al-A'la di yang ke-14 betul apa salah, nak? Betul ya, karena sebagiannya ada di lembar ke-14. Saya ulang ya. Di atas Al-A'la ada At-Tariq. At-Tariq itu ya sampai lembar yang ke-14, tapi tidak sempurna.
13,8 nggak sempurna ya. Berarti sisanya masuk untuk surat Al-A'la. Berarti surat Al-A'la sebagiannya ada di halaman ke-14. Maka pernyataan pertama bernilai benar. Sekarang Al-Balad. Ya, la uqsimu bihadzal balad, ya. Surat Al-Balad, ya, sudah ada sejak halaman yang ke-18 dan dia ada di halaman ke-19, ya. Sebagiannya ada di 18 sama seperti Al-Fajr, sebagiannya ada di halaman ke-19. Kesimpulannya apa? Al-Balad itu tidak ada di halaman 17. Maka persamaan Al-Balad di halaman ke-17 adalah pernyataan yang fakta yang salah, ya. Fakta yang salah. Sekarang At-Tin. At-Tin, ya. At-Tin ya. At-Tin yang cuma 8 ayat itu ada di halaman yang ke-22. Benar. Benar ya? Betul. 21,3 maka 3-nya jatuh ya, jatuh ke halaman yang ke-22. Maka pernyataan ketiga juga bernilai benar. Satu lagi nak, Al-Adiyat. Al-Adiyat dikatakan di sini pada halaman yang ke-23. Al-Adiyat. Kita lihat di sini nak. Nah, di sini ya. Al-Adiyat itu ada di lembaran yang halaman yang ke-23 lebih, halaman ke-24. Dan halaman ke-25. Maka kesimpulannya nak, Al-Adiyat ini tidak ditemukan di halaman 23, tapi dia ada di halaman 24 sebagian dan 25. Maka pernyataan yang keempat juga bernilai salah. Maka kalau pertanyaannya, manakah di antara keempat pernyataan ini yang bernilai salah? Makanya jawabannya ya, yang bernilai salah adalah pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat. Sementara pernyataan yang pertama dan pernyataan yang ketiga, keduanya bernilai benar. Nah, ini mungkin agak sukar sedikit ya. Sampai menghafal juz 30, tidak hanya urutannya dari An-Naba sampai An-Nas, tapi juga menghafal jumlah ayatnya masing-masing ya. Maka ini memang butuh persiapan kalian untuk menghafal ini nak lebih sering lagi. Nah, mungkin ini ya. Baik anak-anak sekalian ya, insya Allah boleh istirahat ya. Istirahat lagi nak. Kita akan lanjutkan tepat jam 11 lebih 15 ya. Kita upayakan kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini tepat jam 12.30. Baik ya, karena sekarang sudah jam 11 lebih 1, boleh istirahat ya, minum-minum dan lakukan aktivitas yang menyegarkan ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk sesi yang ketiga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat nak. Gunakan Makasih, waktunya. Ustaz. Ya.